Jajaran Polda Jambi amankan sejumlah peserta pemblokiran jalan PT Fajar Pematang Indah Lestari. Baru 3 hari dihentikan, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi kembali buka operasional angkutan batubara. Karena kekurangan siswa didik baru, pemerintah daerah Jambi resmi hapus SD Negeri 184 Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini pada edisi Jumat 21 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawal informasi hari ini, pemirsa, sejumlah peserta aksi yang melakukan pemblokiran jalan PT Fajar Pematang Indah Lestari diamankan pada saat proses pembubaran oleh pihak kepolisian. Beginilah proses pembubaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari jajaran Polda Jambi bersama Polres Muaro Jambi terhadap aksi pemblokiran jalan di perusahaan PT Fajar Pematang Indah Lestari oleh masyarakat di Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muaro Jambi. Terlihat aparat menangkap dan mengamankan sejumlah pria peserta aksi pemblokiran. Dalam aksi massa demo pemblokade yang berlangsung Kamis siang kemarin, juga terlihat ibu-ibu menangis histeris, bahkan ada yang pingsan setelah dipaksa harus keluar dari lokasi demo. Kami sudah himbau, dari tim juga sudah merapatkan, silakan apabila memang ada dasarnya, tapi sampai sekarang ini tidak ada. Mereka hanya mengandalkan aksi-aksi provokatif dan pendudukan lahan. Untuk saat tadi, ya menghalang-halangi untuk kegiatan kami menertibkan perusahaan ini. Tapi nanti dalam pemeriksaan, apakah memenuhi unsur atau tidak untuk proses selanjutnya dalam pemeriksaan. Sebelum pembubaran paksa, pihak kepolisian telah memberi peringatan kepada warga agar mereka meninggalkan lokasi pemblokiran. Hingga sore hari, situasi di lokasi demo sudah kondusif. Warga juga sudah beransur membubarkan diri. Diketahui aksi pemblokiran jalan ini sudah berlangsung 2 pekan terakhir, karena warga meminta agar Polda Jambi dapat melepaskan warganya yang telah diamankan oleh pihak kepolisian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, di Treskrimum Polda Jambi mengamankan 26 warga Sumberjaya, Kabupaten Muaro Jambi terkait aksi pemblokiran jalan di PT FPIL. 26 warga itu diperiksa polisi untuk mencari provokator aksi. Aksi pemblokiran jalan masuk ke PT Fajar Pematang Indah Lestari FPIL berujung diamankannya 26 warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muaro Jambi. Puluhan warga tersebut terdiri dari 19 orang pria dan 7 orang wanita. Mereka langsung dibawa ke Polda Jambi untuk proses pemeriksaan. Direktur Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira menjelaskan, aksi pembubaran secara paksa itu didasari musyawarah yang dilakukan pemerintah dan aparat kepolisian. Menurutnya, tindakan memblokir jalan itu sudah mengganggu aktivitas perusahaan, apalagi aksi itu berlangsung selama 2 pekan. Puluhan warga itu diperiksa polisi untuk mengusut provokator di balik aksi pemblokiran jalan. Polisi memastikan tidak ada tindakan kriminalisasi dalam pembubaran paksa aksi unjuk rasa. Pada waktu ini kita ambil keterangan. Ya, kita ambil keterangan, ada wanita, ada pria, kemudian tadi juga kami lihat ada juga pria yang saat kita himbau untuk meninggalkan tempat tersebut malah melawan petugas. Sehingga kita harus amankan dan kita ambil keterangan. Tujuannya kita ingin mengetahui siapa yang mengerahkan masyarakat ini untuk menutup akses pintu jalan perusahaan. Ya, siapa yang menyuruh mereka? Karena sekilas kami bertanyakan kepada mereka menyatakan ada di kelompok tani. Kita tanyakan pimpinannya siapa, dia sebutkan orangnya, dan kita tanyakan orangnya di mana, ternyata tidak ada di sana. Tidak ada pimpinan dari kelompok tani yang menutup pintu dari perusahaan tersebut. Sebelumnya, kericuhan terjadi setelah polisi membubarkan secara paksa aksi pemblokiran jalan ke PT FPIL yang dilakukan warga Desa Sumberjaya, Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muaro Jambi. Tindakan memblokir jalan perusahaan itu didasari protes
atas tindakan polisi menangkap dan mentersangkakan 5 orang warga desa. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, meski baru 3 hari dihentikan, namun angkutan batubara kembali beroperasi. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jambi menghentikan sementara operasional angkutan batubara selama kepulangan jemaah haji terhitung sejak 18 hingga 25 Juli 2023. Operasional angkutan batubara di Provinsi Jambi kembali beroperasi. Sementara Dinas Perhubungan Provinsi Jambi baru 3 hari menghentikan operasional angkutan batubara pada jadwal kepulangan jemaah haji hingga 25 Juli 2023 mendatang. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga telah berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Jambi terkait pengoperasionalan kembali angkutan batubara. Meski jadwal kepulangan jemaah haji masih berlangsung hingga saat ini, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi akan menyesuaikan jam operasional angkutan batubara dengan kepulangan jemaah haji, sehingga tidak terjadi kemacetan. Selain itu, Dinas Perhubungan juga menurunkan personil untuk melakukan pengawasan dan pengaturan lalu lintas bersama pihak kepolisian, sehingga ada rekayasa lalu lintas saat jemaah haji pulang ke kabupaten kota. Dan Ditlantas Polda seperti yang telah disampaikan, dengan mempertimbangkan seluruh aspek, baik dari aspek keselamatan di jalan, aspek kenyamanan di jalan, kemudian juga mempertimbangkan daripada kepentingan masyarakat lainnya, baik masyarakat pengguna jalan, masyarakat pelaku bisnis, serta juga bagaimana kita memberikan kenyamanan arus kembali dari para jemaah haji, maka kita lakukan operasi terbatas. Jadi batubara itu boleh bergerak tapi dalam konteks yang terbatas dengan pengamanan dan penembalan para petugas kita yang ada di lapangan, sehingga akan melakukan reaksi cepat terhadap perlambatan bila terjadi. Misalnya ada rombongan asrama haji, jamaah haji dengan kita bersamaan, itu akan terantisipasi. Sebelumnya, penghentian operasional angkutan batubara dilakukan sejak Selasa 18 hingga 25 Juli 2023. Kemudian baru akan beroperasi kembali pada 26 Juli 2023 mendatang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Aset kekayaan tersangka kasus gagal bayar medium term note MTN PT San Prima Nusantara Pembiayaan pada Bank Jambi masih diselidiki penyidik Kejati Jambi. Diduga tersangka memiliki aset tanah di wilayah Tanjung Jabung Timur. Kejaksaan Tinggi Jambi saat ini tengah menyelidiki sejumlah aset para tersangka dugaan kasus korupsi gagal bayar medium term note atau MTN PT San Prima Nusantara Pembiayaan kepada Bank Jambi tahun 2017-2018. Penyelidikan aset tersebut guna mengembalikan kerugian negara hingga mencapai 310 miliar rupiah. Kasih Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi, Leksi Fatarani mengatakan, saat ini aset yang diduga milik salah satu tersangka yang berada di Tanjung Jabung Timur tengah dilakukan pendataan. Penyidik masih kesulitan melakukan pendataan karena tanah tersebut bukan atas nama para tersangka. Namun penyidik menduga aset dengan luas tanah diperkirakan mencapai 16.893 meter persegi ini milik tersangka. Kalau tim intelijen sedang melakukan penelusuran aset di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pemulihan aset dalam kasus korupsi Bank Jambi gitu aja. Terkait kepemilikannya dan akan rencana disita nanti kita sampaikan lebih lanjut, Pak. Masih dalam proses penyelidikan? Masih diteliti, karena lahan itu kan memang tidak atas nama para tersangka, tapi kita menduga sebagian pembeliannya ke sana. Sementara itu, hingga saat ini, Kejaksaan Tinggi Jambi telah menyita aset kekayaan 4 orang tersangka kasus gagal bayar medium term note MTN PT San Prima Nusantara Pembiayaan atau PT SNP pada Bank Jambi mencapai 30 miliar rupiah lebih. Uang ini akan dikembalikan ke negara yang telah mengalami kerugian mencapai 310 miliar rupiah. Asyhar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Kejari Muaro Jambi melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkotika dan senjata tajam yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti itu dipimpin oleh Kejari dan diikuti unsur Forkopimda Muaro Jambi. Pada peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-63 dan ulang tahun ke-23 Ikatan Adiaksa Dharma Karini, Kejari Muaro Jambi beserta jajaran melakukan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.
Pemusnahan barang bukti yang berlangsung di lapangan kantor Kejari itu berasal dari 95 perkara. Di antaranya kasus penyalahgunaan narkoba, pencurian dan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan judi. Barang bukti narkoba dimusnahkan dengan cara diaduk ke dalam air yang telah dicampur deterjen. Sementara barang bukti senjata tajam dan senapan angin dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan gerinda. Sementara barang bukti lainnya seperti kwitansi togel hingga ponsel dimusnahkan dengan cara dibakar. Perkara paling banyak perkara apa? Perkara narkotik. Ya. Untuk di wilayah Muaro Jambi ini ya, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, itu rata-rata 60-70 perkara itu narkotik. Pemusnahan barang bukti itu merupakan perkara dari kasus tindak pidana pada Januari hingga Juli 2023. Pemusnahan barang bukti itu dipimpin oleh Kajari Muaro Jambi Kamin dan diikuti oleh unsur Forkopimda Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya karena kekurangan siswa didik baru, pemerintah daerah Jambi resmi hapus SD Negeri 184 Kota Jambi. PKP siapa? Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Kekurangan siswa membuat salah satu SD negeri di Kota Jambi dihapuskan. Para wali murid berharap pemerintah segera membangun sarana dan prasarananya sehingga siswa aman dan nyaman dalam mengikuti KBM. Sekolah Dasar Negeri 184 Kota Jambi ini tampak sepi. Tidak ada lagi aktivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Tahun ajaran baru 2023-2024. SD Negeri 184 Kota Jambi resmi dihapus oleh pemerintah Kota Jambi. Sekolah ini digabung menjadi satu dengan SD Negeri 157 Kota Jambi yang letaknya berdekatan. SD Negeri 184 Kota Jambi dimerger karena kekurangan murid. Terdata sekolah yang berlokasi di Kelurahan Teho, Kecamatan Jambi Selatan ini hanya memiliki 18 murid. Terdiri dari siswa kelas 3, kelas 5, dan kelas 6. Saat ini seluruh murid, guru, dan tenaga kependidikan SD Negeri 184 Kota Jambi digabung menjadi satu di SD Negeri 157 Kota Jambi. Penggabungan ini dimulai sejak tahun ajaran baru 2023-2024 pada Senin 17 Juli 2023. Pihak SD Negeri 157 saat ini tengah mensinkronkan data Dapodik 18 siswa dari SD Negeri 184 Kota Jambi. Setelah data Dapodik sinkron, maka siswa diperbolehkan untuk pindah sekolah atau tetap bersekolah di SD 157 Kota Jambi. Sementara itu, untuk nasib guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 184 sendiri, kewenangannya berada di Dinas Pendidikan. Sebelum dimerger, jumlah guru dan tenaga kependidikan di SD Negeri 157 Kota Jambi telah mencukupi. Di sisi lain, pihak SD Negeri 157 Kota Jambi masih kekurangan ruang belajar, sehingga PKBM dilakukan 2 shift pagi dan shift siang. Secara keseluruhan, jumlah siswa SD Negeri 157 setelah dimerger berjumlah 317 siswa. Pihak SD Negeri 157 Kota Jambi tidak dapat memanfaatkan bangunan SD Negeri 184 dikarenakan orang tua siswa tidak bersedia. Siswanya itu ada 18 orang, itu semuanya otomatis kami tarik. Ya, otomatis dia ke 157. Nah, kemudian kalau gurunya juga begitu. Gurunya itu ada 5 orang, 1 orang operator, jadi 6. Itu juga otomatis ke SD 157 dulu semuanya. Jadi setelah Dapodiknya sinkron, nah itu kalau yang anak murid yang mau pindah, itu bisa kami pindahkan. Tapi kalau mereka mau tetap di sini, ya tetap di sini. Nah, kalau guru itu ketentuannya dari dinas. Sejumlah murid SD Negeri 184 mengaku senang dapat bergabung dengan SD Negeri 157. Selain berjumpa dengan teman baru, mereka juga merasa nyaman belajar di SD Negeri 157 Kota Jambi. Nyaman, ketemu teman-teman baru, guru baru, harapannya bisa lulus bersama teman-teman. Sejumlah orang tua siswa menuturkan,
Mereka mengaku lebih nyaman menyekolahkan buah hatinya ke SD Negeri 157. Bukan tanpa alasan, orang tua siswa mengaku senang selain kondisi sarana dan prasarana SD Negeri 184 yang tidak sesuai harapan mereka. Orang tua siswa juga merasa was-was akan keamanan anak mereka, mengingat sebagian bangunan SD Negeri 184 tidak berpagar. Harapan saya SD 157 ini, ya saya harapkan bisa ditingkatkan, bisa anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 ini diisi semua, pagi semua, nggak ada yang siang. Para wali siswa SD Negeri 157 Kota Jambi berharap pemerintah Kota Jambi dapat kembali membangun gedung sekolah di SD Negeri 157 Kota Jambi, sehingga tidak ada lagi pembelajaran shift siang. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, petugas damkar dan penyelamatan Kota Jambi mengevakuasi seekor ular kobra yang masuk ke rumah warga. Ular berbisa tersebut ditemukan petugas di bawah kasur milik warga. Ular kobra sepanjang kurang lebih 1,5 meter ditemukan warga Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Ular kobra tersebut masuk ke dalam kamar dan pertama kali diketahui salah satu anggota keluarga saat hendak tidur. Kemudian petugas langsung mengevakuasi ular berbisa tersebut. Petugas sempat kesulitan untuk mengevakuasi ular dikarenakan bersembunyi di bawah tempat tidur. Pada akhirnya ular tersebut berhasil ditangkap. Saya lagi tidur di depan TV. Sudah satu nampak keluar kepala ular gitu Pak di kamar. Saya usir, tidak mau gitu. Saya berdiri langsung dia mundur ke bawah tempat tidur lagi. Lakukan penyisiran terhadap hewan liar tersebut. Memang kita amankan dan kita evakuasi satu ekor ular kobra warna coklat, panjang kurang lebih 80 cm. Dan ini sangat membahayakan sekali karena ular kobra ini apabila mengeluarkan bisa mengenai mata itu dapat menimbulkan kebutaan dan juga apabila digigit ular kobra ini bisa menimbulkan kematian. Setelah berhasil dievakuasi, ular kobra dibawa dan diamankan ke kantor damkar Kota Jambi. Ular tersebut akhirnya dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, TVRI Stasiun Jambi menggelar sosialisasi dan pembekalan Gatra Kencana 2023. Sosialisasi itu digelar untuk meningkatkan kreativitas pegawai dalam memproduksi tayangan pertelevisian yang berkualitas. TVRI Stasiun Jambi terus berupaya memberikan tayangan yang terbaik bagi pemirsanya. Salah satunya menggelar sosialisasi dan pembekalan Gatra Kencana. Kegiatan yang digelar pada 20 hingga 22 Juli itu diikuti oleh tim kreatif dan produksi acara terpadu Gatra Kencana di studio TVRI Stasiun Jambi. Gatra Kencana merupakan ajang kreativitas insan TVRI dalam memberikan tayangan terbaik bagi masyarakat. Tak hanya itu, Gatra Kencana juga untuk memacu dan memotivasi insan TVRI di daerah untuk menampilkan tayangan dokumenter dan feature terbaik. Kepala Tim Kreatif dan Program LPP TVRI, Erwin Suryanto mengatakan, dengan kekayaan alam dan keanekaragaman budaya yang dimiliki Provinsi Jambi, TVRI Stasiun Jambi mampu memberikan tayangan terbaik serta mampu mengedukasi masyarakat. Anugerah Gatra Kencana 2023 memiliki beberapa kategori, yakni kategori Pesona Indonesia, Inspirasi Indonesia, dan Anak Indonesia. Disitulah yang membedakan antara kompetisi di Gatra Kencana dengan kompetisi yang ada, karena kita mengandung unsur pembinaan dan ini juga merupakan bagian dari mapping strategi yang dilakukan oleh TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, di mana kita bisa membuat satu gambaran kekuatan kualitas produksi di seluruh stasiun TVRI daerah lewat ajang kompetisi Gatra, dan kita mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas produksi PAT nasional kita sehingga mencapai sebuah standarisasi kualitas yang rata, yang sama, dan cukup bisa dibanggakan di mata nasional. Selain menjadi ajang hadirnya karya-karya terbaik insan TVRI di seluruh Indonesia, Gatra Kencana juga merupakan sarana dari setiap daerah untuk mempromosikan kekayaan alam dan budayanya serta menjadi wadah untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yaziri Yazid, TVRI Jambi melaporkan.
Wujudkan keamanan dan kondusivitas daerah, Gubernur Jambi Al-Haris buka rakor penguatan FKDM tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, pemirsa. Gubernur Al-Haris membuka rapat koordinasi penguatan kelembagaan FKDM seprovinsi Jambi. Rakor itu berperan penting dalam mewujudkan keamanan dan kondusivitas daerah. Gubernur Jambi Al-Haris membuka rapat koordinasi penguatan kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM seprovinsi Jambi tahun 2023. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dan waspada dini melalui koordinasi yang baik antar seluruh komponen masyarakat. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibentuk dan menjadi salah satu wadah yang berperan penting dalam mewujudkan keamanan dan kondusivitas daerah. Peran FKDM harus terus didukung dan diperkuat agar memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemerintah daerah sehingga seluruh potensi gangguan dapat diantisipasi secara dini. Langkah itu merupakan strategi bersama dalam upaya mewujudkan stabilitas daerah untuk menjamin pembangunan berkelanjutan di seluruh kabupaten kota. Penguatan peran FKDM akan menjadi strategi jitu dalam meredam gesekan sosial di tengah masyarakat jelang pemilu serentak tahun 2024. Tujuan forum ini pertama, kita harus mampu mencegah dini dalam upaya apapun terhadap ancaman kepada NKRI, ya, yang bisa memecah belah bangsa kita, yang bisa membuat terganggunya kita membangun bangsa ini. Maka ini penting, apalagi kita menghadapi politik 2024. Semua banyak kepentingan, dari mulai perorangan, partai politik, semua punya kepentingan di tahun-tahun 2020 ke depan. Dan ini tahapan mulai tahun ini. Oleh karena itu, FKDM harus mampu merangkul semua elemen masyarakat. Semua kelompok kita rangkul semuanya untuk ikut terlibat menciptakan situasi yang aman, damai, kondusif di negeri ini. Ya. Al-Haris berharap rakor penguatan FKDM seprovinsi Jambi akan meningkatkan keterpaduan dalam merespon maupun mengelola informasi, isu, serta persoalan secara cepat dan tepat untuk mewujudkan Jambi mantap. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris membuka rakor lintas sektor pengawasan obat dan makanan yang diselenggarakan Balai POM Jambi. Rakor itu bertujuan untuk mendorong pengawasan berkesinambungan terhadap obat dan makanan. Gubernur Jambi Al-Haris membuka rapat koordinasi lintas sektor pengawasan obat dan makanan yang diselenggarakan Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi. Al-Haris mengatakan rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perlindungan masyarakat dari obat maupun makanan dan minuman yang tidak aman dan tidak sehat. Upaya peningkatan pengawasan harus terus dilakukan dalam mengantisipasi peredaran obat maupun makanan dan minuman yang tidak layak dan tidak sehat, setelah semakin terbukanya koneksi distribusi antar daerah. Al-Haris mendorong Balai POM Jambi untuk melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap obat dan makanan yang beredar di pasaran dalam upaya menyelamatkan masyarakat dari bahaya. Bukan hanya Balai POM, Al-Haris juga minta instansi terkait bersama-sama meningkatkan pengawasan terhadap obat dan makanan, sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Upaya peningkatan kualitas pengawasan ini akan meningkatkan keterjaminan produk obat-obatan, makanan maupun minuman yang diperjualbelikan di daerah, layak dan aman untuk digunakan hingga dikonsumsi. Peran Balai POM tentu hari ini tidaklah hanya menguji saja, tapi dia mencegah orang mengkonsumsi barang yang tidak resep dokter. Banyak orang tua di kampung kita yang kadang mereka beli obat, ada istilah obat 3 macam itu kan, banyak itu, dan sembuh sementara. Artinya adalah mereka juga berkampanye pada masyarakat, ayo gunakan Balai POM ya, untuk menguji apa saja gitu kan. Nah ini juga jadi bahan edukasi kita semuanya gitu, Balai POM ini. Nah kita berharap
warga Jambi, gunakanlah balai POM dengan baik, apakah itu untuk menguji makanan, kemudian juga untuk menguji obat-obatan dan sebagainya, termasuk juga kosmetik, apapun yang kita pakai yang kira-kira untuk tubuh kita dan tidak baik, ada zat kimia yang tidak baik, ini boleh gunakan balai POM untuk mengujinya, sehingga tubuh kita sehat, tidak ada efek-efek yang mengganggu sistem tubuh kita, dan kita bisa hidup dengan sempurna. Itu aja mungkin. Ya. Al-Haris berharap rapat koordinasi lintas sektor pengawasan obat dan makanan menghasilkan ide dan gagasan yang mendorong kemajuan daerah dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda dan tim percepatan penurunan stunting menggelar rapat koordinasi rembuk stunting tahun 2023. Rakor itu dalam rangka mempercepat pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Sarolangun. Rapat koordinasi rembuk stunting tingkat Kabupaten Sarolangun tahun 2023 berlangsung di Aula Utama Kantor Bapeda Kabupaten Sarolangun pada Kamis kemarin. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Linda Novita mengatakan, rembuk stunting merupakan suatu langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan, intervensi pencegahan dan penurunan stunting. Rembuk stunting dengan tema Cegah Stunting itu penting dilakukan untuk mendeklarasikan komitmen, serta menyepakati rencana kegiatan dan program penurunan stunting. Adapun tujuan dari pelaksanaan rembuk stunting adalah untuk menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan kabupaten kota yang terintegrasi. Kedua, mendeklarasikan komitmen pemerintah daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Yang ketiga, membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di kabupaten kota. Penjabat Bupati Sarolangun mengukuhkan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting yang terdiri dari sejumlah OPD dan Sekretariat DPRD Sarolangun di lingkup Pemkab Sarolangun. Tak hanya itu, Bapak dan Bunda Asuh itu juga terdiri dari Ketua Basnas, PT Minimek, Ikatan Bidan Indonesia, Persatuan Ahli Gizi, Dharma Wanita Sarolangun, Dharma Wanita Kementerian Agama Sarolangun, dan tim PKK Kabupaten Sarolangun. Komitmen yang baik dalam itu Presiden Bunda Asuh Anak Stunting, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya penjabat Bupati Sarolangun dengan ini mengukuhkan saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, hingga saat ini, stunting masih menjadi persoalan nyata yang harus dihadapi pemerintah daerah. Berdasarkan data survei Studi Gizi Indonesia SSGI, jumlah anak yang terdampak stunting di wilayah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 mencapai 740 orang. Sementara penurunan stunting baru 16,8%. Program atau kebijakan nasional dalam rangka menurunkan angka stunting. Kita dicap oleh WHO salah satu negara penderita stunting yang tinggi di dunia, Pak. Ya, angkanya cukup besar. Saya lupa angka persisnya, tapi kita juga termasuk 3 besar kalau masalah Pak Presiden bisa pernah menyampaikan. Ini bahaya sebenarnya bagi kita, Pak, stunting ini. Ya, kita juga akan memasuki era Indonesia Emas 2045, Pak. Pada rapat koordinasi rembuk stunting itu turut dilakukan penandatanganan komitmen bersama dan penyerahan bantuan dari salah satu perusahaan. Bantuan berupa beras dan telur ayam itu diserahkan ke sejumlah kecamatan, seperti Kecamatan Sarolangun, Batin 8, Mandi Angin Timur, dan Kecamatan Cerminan Gedang. Bahril Bakri minta semua OPD dan instansi pemerintah serta swasta yang dikukuhkan sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting untuk fokus melakukan pembinaan dan pencegahan di wilayahnya masing-masing. Jadi dikukuhkan sebagai Bapak Asuh Anak Stunting namanya BAAS. Dan program kita adalah telusuri, Pak, ya. Telur, susu, dan roti sama beras dan minyak lainnya. Tapi 3 itu minimal harus ada, telur, susu, roti minimal ada, Pak.
Mungkin beras di kita minta. Ini mohon dukungan dari DPRD itu. Bisa Untuk tugas Pak Asunya apa Pak? dia bertanggung jawab terhadap pemberian makanan tadi, makanan tambahan tadi. Yang setiap bulan tadi dibilang setiap bulan itu 300.000 per bulan. Ya. Itu selama sampai anak itu selesai lah, sampai anak itu nanti bisa tidak sedih lagi stunting. Pelaksanaan Rakor Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Sarolangun tahun 2023 itu diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari berbagai instansi dan leading sektor terkait, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri dampingi Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Jambi Abdullah Sani meninjau persiapan panggung utama MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi tahun 2023 di Kabupaten Sarolangun. Kedatangan Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Jambi Abdullah Sani di Kabupaten Sarolangun disambut langsung penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri dan Sekretaris Daerah di Rumah Dinas Bupati Sarolangun. Sebagai tuan rumah Musabakoh Tilawatil Quran ke-52 tahun 2023 tingkat Provinsi Jambi, Pemkab Sarolangun terus melakukan berbagai persiapan sarana dan prasarana. Salah satunya mempersiapkan lokasi dan panggung utama untuk penyelenggaraan pembukaan MTQ pada 21 Agustus mendatang. Saat ini, sarana MTQ di pendopo yang berada di Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun masih dalam progres pekerjaan dari pihak kontraktor. Pendopo di lapangan Gunung Kembang ini nantinya akan dijadikan sebagai arena utama pembukaan MTQ tingkat Provinsi Jambi. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Jambi Abdullah Sani mengatakan, progres pekerjaan sudah mencapai 80% dan hanya melakukan proses finishing, karena pendopo ini hanya melakukan perbaikan dan pembaharuan sarana. Abdullah Sani minta Pemkab Sarolangun sebagai tuan rumah MTQ ke-52 harus lebih maksimal melakukan persiapan sarana fisik. Sebagai Ketua LPTQ Provinsi Jambi, pihaknya mendukung penuh penyelenggaraan dan siap bersinergi dengan Pemkab Sarolangun serta panitia dalam menyukseskan kegiatan Akbar MTQ ke-52. Memang kelihatannya belum ini karena memang panggung nanti kan tidak permanen kan ya. Jadi tinggal ke Momola. Dan kebetulan memang ini adalah untuk arena utamanya. Pembukaan dan penutupan di sini, di samping nanti ada lomba bilawah remaja dan dewasa, ada 11 dan cabang-cabang yang lain, tartil, anak-anak, khot, syaril, fahmi, tafsir, semuanya itu di lokasi berbeda. Di antaranya ada di Masjid Agung kita, di Masjid Sultan. Dan kita yakin bahwa panitia akan siap untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Peninjauan sarana dan panggung utama MTQ ke-52 tahun 2023 dihadiri oleh sejumlah OPD di lingkup Pemprov Jambi, PJ Bupati Sarolangun Bahril Bakri dan Sekda Endang Abdul Nasir, serta sejumlah OPD di lingkup Pemkab Sarolangun dan kontraktor. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, memasuki tahun ajaran pendidikan baru 2023 hingga 2024, pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri melakukan pemantauan ke sejumlah sekolah di Kecamatan Sarolangun. Kunjungan itu dalam rangka untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan normal. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri Kamis kemarin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah, mulai dari SD Negeri 2, SMP Negeri 2, dan SMK Negeri 4 Kecamatan Sarolangun. Sidak ini sengaja dilakukan untuk melihat langsung kondisi sektor pendidikan yang ada di wilayah kota Sarolangun pada tahun ajaran baru 2023-2024. Kedatangan rombongan PJ Bupati Sarolangun disambut kepala sekolah dan majelis guru. PJ Bupati Sarolangun Bahril Bakri minta masing-masing tenaga pendidik untuk memperkenalkan diri dan mengajar bidang studi serta kendala yang dihadapi di sekolah. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, kunjungan ini merupakan kunjungan perdananya ke sekolah setelah ditunjuk sebagai PJ Bupati Sarolangun. Selain untuk memastikan tahun ajaran baru di setiap jenjang pendidikan berjalan dengan baik, kunjungan itu juga sekaligus untuk memastikan penerimaan siswa di setiap sekolah sesuai dengan kuota dan formasi yang telah diatur. Hari ini saya sengaja mengunjungi SD, SMP, dan SMA. Karena kami tahu bahwa mulai dari hari Senin kemarin sudah mulai belajar tahun pelajaran baru. Saya ingin melihat
apakah proses belajar mengajar di Kabupaten Sarolangun berjalan baik atau tidak. Jadi saya melakukan wawancara dengan para murid ya, dan juga dengan guru. Dan saya juga melihat tadi sarana prasarana yang ada di Kabupaten Sarolangun, sekolah-sekolahnya tadi. Saya melihat secara umum kondisinya baik, layak untuk dilakukan proses belajar mengajar. Inspeksi mendadak PJ Bupati Sarolangun ke sejumlah sekolah itu didampingi oleh Sekda Sarolangun Endang Abdul Nasir, Kadis Dikbudpar Arsyad, Kasatpol PP Muhammad Idrus, dan jajaran pejabat di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 tingkat Kabupaten Muaro Jambi dibuka langsung oleh PJ Bupati Bahyuni Deliansyah. Dalam kegiatan tersebut, PJ Bupati berharap angka stunting di Muaro Jambi terus menurun. Pada kegiatan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 tahun 2023, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah berharap angka stunting di Kabupaten Muaro Jambi berada di bawah 14% pada tahun 2024 mendatang. PJ Bupati juga mengapresiasi kepada semua pihak yang telah berhasil menurunkan angka stunting dari semula 27,2% menjadi 18,6%, atau masih ada sekitar 484 anak yang menderita stunting. PJ Bupati yang akrab disapa Bahyuni ini optimis dengan sinergi semua instansi. Capaian realisasi penurunan stunting di Muaro Jambi bisa lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Dalam hal ini, peran keluarga sangat penting sebagai unit pertama dan utama dalam membentuk kepribadian, karakter, sikap, dan perilaku generasi penerus bangsa. Selaras dengan tema yang diusung pada Harganas tahun ini, yakni menuju keluarga bebas stunting untuk Indonesia maju dan Muaro Jambi bergerak mantap. Peringatan ini, mari kita kembali mengintrospeksi diri kita. Terkait artinya penting kita untuk hidup sehat. Ini Pak Dinas ya, itu penting. Dalam kegiatan yang berlangsung pada Kamis siang, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah bersama Sekda Muaro Jambi Budi Hartono menyerahkan langsung piagam dan uang binaan kepada para pemenang Lomba Kampung Keluarga Berkualitas tingkat Kabupaten Muaro Jambi tahun 2023. Untuk juara 1 diraih oleh Desa Parit, Kecamatan Sungai Gelam, juara 2 dari Desa Kota Karang, Kecamatan Kumpe Hulu, dan juara 3 Desa Tanjung Pauh, Talang Pelita, Kecamatan Mestong. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, dalam mewujudkan penanggulangan bencana secara terencana dan terkoordinasi dengan baik, Pemkab Muaro Jambi menggelar sosialisasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan pasca bencana. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi pada Kamis siang kemarin menggelar sosialisasi tentang penyelenggaraan, rehabilitasi, dan rekonstruksi penanganan pasca bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk terciptanya pengetahuan dalam penyusunan pelaksanaan rencana dan penganggaran kegiatan rehabilitasi serta rekonstruksi penanganan pasca bencana yang efisien pada unsur dinas instansi terkait di lingkup Pemkab Muaro Jambi. Kegiatan yang dibuka langsung oleh penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah diisi oleh 3 narasumber. Di antaranya 2 pemateri dari BPBD Provinsi Jambi dan 1 dari BPBD Muaro Jambi. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah mengatakan, dari sosialisasi ini dapat meningkatkan koordinasi dalam penanganan pasca bencana di Kabupaten Muaro Jambi. Karena bumi Sayulun Salimbai memiliki geografis dan demografis yang rawan terhadap bencana, terutama karhutla, longsor, banjir, konflik sosial, dan lainnya. Untuk itu diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan sebaik mungkin. Dalam rangka menyamakan satu persepsi, karena Muaro Jambi salah satu daerah yang masuk dalam daerah rawan bencana, baik itu bencana longsor, banjir, dan kebakaran. Hari ini samakan persepsi, ketika terjadi bencana, setelah terjadi ada 2 yang harus disiapkan. Yang pertama, rekon perbaikannya, yang kedua adalah manusianya. Untuk itu saya minta kepada BPBD Kabupaten Muaro Jambi yang ikut hari ini dicatat nomor teleponnya, buat grup. Ketika terjadi bencana, kita tidak sulit lagi mencari orang. Selain itu, Pemkab Muaro Jambi juga telah melaksanakan berbagai program, baik dari anggaran APBD maupun APBN.
dalam penanggulangan bencana di wilayah Muaro Jambi. Upaya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, di antaranya 369 orang jemaah haji Provinsi Jambi tiba. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, terima kasih masih bersama kami dalam Liputan Haji 2024. Gubernur Jambi Al-Haris menyambut kepulangan 369 orang jemaah haji Provinsi Jambi dari Kloter 20. Jemaah haji itu berasal dari Kabupaten Merangin, Sarolangun, dan Muaro Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi kembali menerima kepulangan 369 jemaah haji Provinsi Jambi dari kelompok terbang 20. Kepulangan jemaah haji berasal dari Kabupaten Merangin, Sarolangun, dan Muaro Jambi itu disambut Gubernur Jambi Al-Haris pada Jumat subuh di Asrama Haji Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaah haji Provinsi Jambi setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Al-Haris mendoakan agar seluruh jemaah menjadi haji yang mabrur sehingga menjadi individu yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah Allah catat, takdirkan ke Mekah dan balik menguasai itu sebagai haji. Tentu beda pula sebelum pergi kembali ke Mekah. Ya, jadi mudah-mudahan doa kami semuanya semoga Allah ridhoi semua amal ibadah kita selama di kota Makkah dan kota Madinah. Insyaallah haji mabrur dan akhir hayat insyaallah semua yang husnul khotimah. Amin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Sustafia menjelaskan, proses pemulangan jemaah haji Kloter 20 secara umum berjalan dengan lancar. Seluruh jemaah dinilai dalam kondisi baik setelah sampai dari Tanah Suci dan siap untuk melanjutkan kepulangannya ke daerah. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah dari pantauan kami mulai dari tanggal 9 Juni yang lalu kegiatan para jamaah yang dikomandoi oleh para petugas kloter UPTH 20 ini, baik ketua kloter, pembimbing ibadah maupun petugas kesehatan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Adapun masalah-masalah yang terjadi di lapangan bisa diselesaikan semuanya. Jumlah jemaah Kloter 20 ini berkurang dari jumlah awal saat diberangkatkan. Pengurangan jemaah itu karena adanya 3 orang jemaah yang dinyatakan meninggal dunia saat pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Rendiarta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, setelah 5 hari koma di Rumah Sakit King Faisal di Mekah, 1 jemaah haji asal Kabupaten Tanjab Tim meninggal dunia. Pembuluh darah pecah menjadi penyebab meninggalnya jemaah haji itu. Jemaah haji asal Dusun Makmur, Desa Teluk Kijing, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Indo Nyiliwejang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Meninggalnya jemaah haji itu terjadi pada Kamis malam 20 Juli 2023 sekitar pukul 21 waktu Arab Saudi. Petugas tim kesehatan haji Indonesia khusus Nipah Panjang, Heli Januari mengatakan, jemaah kloter BTH 18 yang meninggal itu memiliki riwayat darah tinggi hingga menyebabkan pembuluh darah pecah. Sebelumnya, jemaah haji itu telah dirawat di Rumah Sakit King Faisal Mekah, Arab Saudi dalam keadaan tidak sadarkan diri selama 5 hari. Sesuai prosedur, pihak PPIH Arab Saudi saat ini sedang mengurus seluruh sesuatu untuk pemakaman jenazah, mulai dari sholat jenazah hingga pemakaman. Sebagaimana diketahui, usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali ke kampung halamannya pada Rabu 19 Juli 2023 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari 99 orang jemaah haji asal Tanjung Jabung Timur, yang pulang ke tanah air hanya 98 orang.
Kedatangan rombongan jemaah haji ini disambut langsung oleh masing-masing keluarga di Masjid Agung Nur Ad-Darajat, Muara Sabah. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Chandrika Divani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.